Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini Masyu akan bikin combro isi tempe. Gue tahu sih combro itu singkatan dari oncom di jero. Cuma karena gue nyari oncom gak ada, gue ganti combronya jadi tempe. Tapi itu nggak ngerubah namanya jadi tembro kok, tempe di jero. But whatever lah. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka tempenya dan kita hancurkan guys. Kita remas-remas tempenya seperti kita meremas kenangan kita dengan mantan dulu guys, sampai tidak tersisa, sampai hancur berkeping-keping guys. Kita remas seperti kita meremas kenangan masa lalu kita yang tidak ingin kita kenang lagi guys. Kita hancurkan tempenya guys. Setelah itu kita siapkan bumbunya, bumbu wajib yang biasa Masyu bilang, yaitu ada cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kali ini gue nggak iris-iris bawang merah dan bawang putihnya dulu karena gue mau ngasih contoh gimana sih caranya ngulek kalau bawang merah dan bawang putihnya itu utuh. Nah, caranya adalah jangan ditumbuk guys. Jadi kita taruh ulekan kita di atas bawang merah atau bawang putihnya, kemudian kita tekan dengan kuat guys sampai bawang merah atau bawang putihnya itu jadi gepeng. Nah, setelah dia gepeng tinggal diulek kayak biasa guys. Itu gampang, seperti kayak bawangnya itu udah diiris-iris guys. Oke, kita ulek-ulek bumbunya sampai halus, sampai seperti ini guys. Sampai bener-bener halus, karena bumbu ini nanti kita pakai untuk ngebumbuin tempe yang kita goreng guys, sebagai isi dari combronya nanti. Oke, kita siapkan minyak, kita panaskan, dan setelah minyak mendidih, kita masukkan bumbunya guys. Bumbu yang udah kita elok tadi, kita masukkan, kita tumis sampai baunya harum. Kemudian setelah baunya harum, yang merupakan pertanda kalau bumbunya itu udah matang, kita tambahkan setengah gelas air guys. Setengah lebih dikit sih, atau 1 gelas kurang dikit sih. Kemudian karena kita ngulek bumbunya tadi belum dikasih garam, kita kasihkan garam di atas bumbu yang kita masak. Kemudian untuk menambah rasa pedasnya, kita tambahkan lada putih guys. Kita tambahkan lada putih. Kemudian agar pedasnya ini nggak sepedas omongan tetangga, kita tambahkan gula guys, biar pedasnya jadi pedas manis. Kalau pedasnya itu nyelekit, itu nggak enak guys. Setelah kita tambahkan garam, lada, dan gula, kita cicipin guys. Kalau rasanya udah pas, kita masukkan kemanginya. Kita tumis daun kemanginya. BTW ini gue salah ya, daun kemanginya harusnya dipitilin dulu, diambilin daunnya dulu, dipisahkan sama gagangnya. Nah, setelah kemanginya kita masukin, kita masukkan tempe yang sudah kita remes-remes tadi guys. Masukin tempenya juga hati-hati, jangan gegabah karena teflonnya kecil. Setelah tempe dan kemanginya kita masukkan, kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai dia matang guys. Kita aduk-aduk, kita tunggu sampai matang. Setelah tempenya matang, kita matikan kompornya dan kita tunggu agar tempenya dingin guys. Sembari menunggu tempenya dingin, kita siapkan dulu untuk pembungkus tempenya, yaitu singkong. Pertama-tama kita persingkongnya dulu untuk menghilangkan atau mengeluarkan zat HCN-nya atau asam cyanida. Jadi karena singkong juga mengandung asam cyanida, kita peres dulu singkongnya seperti ini guys, agar asam cyanidanya itu terpisah dari ampas singkongnya guys. Jadi asam cyanida yang beberapa waktu lalu pernah viral yang bisa menyebabkan kematian itu sebenarnya dia menghambat enzim pernapasan kita guys, yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan yang berdampak pada sakit, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Jadi untuk lebih amannya, kita peres singkongnya untuk menghilangkan asam cyanidanya guys. BTW ini meresnya dikit-dikit aja guys, soalnya agak berat misahin ampas sama airnya guys. Kemudian setelah semuanya diperes seperti ini, kita siapkan tempe yang sudah kita masak tadi. Kita bungkus menggunakan singkong guys. Kita tambahkan sedikit roiko untuk menambahkan rasa gurih. Dan kita siramkan
air panas agar singkongnya ini menjadi adonan yang bisa dibentuk untuk membungkus tempenya guys. Kita aduk-aduk sampai dia pulen. Kalau dia kurang air, kita tambahkan air lagi sampai dia bentuknya kayak adonan roti lah guys, sampai dia bisa dibentuk. Kalau kurang airnya, kita tambahkan air lagi sampai dia pulen, sampai dia bisa dibentuk. Nah, kira-kira seperti ini udah jadi guys. Udah bisa dibentuk. Jadi, cara bikinnya sangat simpel. Kita ambil adonan yang sudah kita tambahkan air panas tadi, kita uter-uter di tangan, kita penyet-penyet sampai agak tipis, kemudian kita tambahkan tempe yang sudah kita masak tadi di atasnya, kemudian kita tutup guys. Karena ini singkongnya nggak gua kasih tepung, ini singkongnya rawan untuk pecah guys ya, rawan untuk hancur. Jadi hati-hati. Kemudian kelebihannya karena nggak dikasih tepung, ini nembelnya gampang banget guys. Jadi kalau dia agak rusak atau pecah, tinggal kita ambil singkong yang di adonan dan kita tambahkan guys. Nah, seperti ini guys. Oke, kita bikin semuanya sampai habis adonan yang sudah kita siapkan. Kita sabar bikin satu persatu guys. Oke, setelah adonannya semuanya kita bentuk seperti combro pada umumnya, kita siapkan minyak yang panas, kemudian kita goreng guys. Mantap. Kita goreng semuanya sampai matang. Jangan lupa dibalik-balik biar nggak gosong. Kalau ini karena combro matangnya agak lama guys, karena dia mengandung banyak air, pakai api yang agak besar aja nggak apa-apa untuk mempercepat proses kematangannya. Dia nggak bakal cepat gosong kok kalau masak combro gini. Api yang agak panas nggak apa, kita tunggu sampai dia mateng, kita tunggu sampai dia agak kekuningan, kemudian kita balik. Dan setelah kelihatan agak kekuningan, kita balik guys biar nggak gosong. Kalau sudah kekuningan pada kedua sisinya, itu menandakan kalau combronya sudah matang guys. Kalau untuk dalamnya nggak usah khawatir karena tadi udah kita masak, jadi dia udah pasti matang sih. Oke, setelah matang kita tiriskan guys. Jangan lupa setelah diangkat jangan langsung ditaruh piring, kita tiriskan minyaknya dulu agar kita nggak makan terlalu banyak minyak. It's plating time. Plating gimana ya? Kan gorengan. Ya kita taruh di atas piring aja lah. Kita taruh di atas piring doang sih, nggak di plating kayak apa-apapun. Bingung soalnya juga kan mau dibikin gimana. Dan tara, combro atau tembro ya? Combro aja lah. Kita nggak mau bikin jenis makanan baru sih. Combro isi tempe ala masyu sudah jadi dan siap dinikmati. Oke guys, combro kemangi ala masyu udah jadi nih. Gua tahu sih kalau combro itu isinya biasanya oncom, cuma kali ini gua pakai combro isinya tempe sama kemangi. Kenapa? Karena tempe proteinnya lebih banyak guys daripada oncom. Jadi kita nikmati combro isi oncom dan kemangi ala masyu. Kita coba ya. Enak pol. Jadi ini bisa dipakai buat cemilan, bisa juga dipakai buat makan, buat anak kos kayak kita. Kayak saya maksudnya, bukan kita. Mesti coba combro isi tempe dan kemangi ala masyu. Dijamin enak pol.